Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pembelajaran, saya akan menyampaikan tentang pesan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Seringlah mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker saat kita keluar rumah, dan ketika ketemu orang kita harus menjaga jarak. Sayangi dirimu, sayangi keluargamu. Bersama kita lawan corona. Ya, hari ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data berkelompok. Nah, dalam ukuran penyebaran data berkelompok itu ada beberapa unsur. Yang pertama adalah jangkauan. Dalam data berkelompok, jangkauan adalah selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah, atau selisih tepi kelas tertinggi dengan tepi bawah kelas terendah. Selanjutnya ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau SR data berkelompok itu dirumuskan sebagai berikut. SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K FI dikali XI dikurang X bar per sigma I sama dengan 1 sampai K FI. Lalu ada ragam atau variansi. Ragam itu S kuadrat atau variansi data berkelompok itu dapat dirumuskan sebagai berikut. S kuadrat atau S pangkat 2 itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K FI dikali XI dikurang X bar kuadrat per sigma I sama dengan 1 sampai K FI. Dan simpangan baku atau standar deviasi S data berkelompok itu dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 sampai K FI dikali XI dikurang X bar kuadrat per sigma I sama dengan 1 sampai K FI. Jadi simpangan baku itu adalah akar dari ragam atau variansi. Ya, contoh-contoh soal ukuran penyebaran data berkelompok. Contohnya seperti ya, ini contoh soalnya. Perhatikan tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Oke, ini tabel distribusi frekuensinya. Ini tabel distribusi berat badan dengan 20 orang. Jadi 50 sampai 54 itu ada 3, 55 sampai 59 itu ada 4, 60 sampai 64 ada 5, 65 sampai 69 ada 2, 70 sampai 74 ada 2, 75 sampai 79 ada 4. Nah, kita lihat apa yang harus ditentukan. Yang pertama adalah simpangan rata-rata. Terus ragam atau variansi. Yang C adalah simpangan baku. Oke, ini adalah simpangan rata-ratanya dulu. Penyelesaiannya seperti ini. Kita tambah kolomnya ke sebelah kanan. Terus di bawah itu ada sigma I sama dengan 1 sampai 6. 6 di situ adalah kelasnya. Jadi 50 sampai 54 hingga 75 sampai 79 itu ada 6 kelas di situ. Terus rumus simpang rata-rata itu adalah ini SR sama dengan sigma I 1 sampai K atau jumlah dari FI FI dikali XI dikurang X bar per jumlah dari FI atau jumlahnya frekuensi. Oke, kita lanjut, kita jumlahkan dulu frekuensinya, berarti 3 tambah 4 tambah 5 tambah 2 tambah 2 tambah 4 itu hasilnya 20. Oke, kita lanjut, kita cari titik tengah dari masing-masing interval atau XI. 50 sampai 54 kalau misalkan kita urutkan dari 50, 50, 51, 52, 53, 54, maka didapat nilai tengahnya itu adalah 52. Terus 55 sampai 59 itu 57.
60 sampai 64 itu 62 dan seterusnya. Jadi yang ini ada 67, 72 dan 77. Oke. Setelah udah ada FI, ada XI, berarti kita kalikan dulu. FI dikali XI. Oke, kita kalikan FI dikali XI. 3 kali 52, 156. Terus 228. Terus 5 kali 62, 310. Terus 2 dikali 67, 134. 2 dikali 72, 144. 4 kali 77 itu 308. Terus kita jumlahkan FI kali XI. Kita jumlahkan semuanya 156 tambah 228 sampai 3 ditambah 308, hasilnya adalah 1300. Sekarang kenapa kita cari FI dikali XI padahal di rumus SR itu nggak ada FI dikali XI. Tapi ada X bar. X bar itu apa? X bar itu adalah min atau rata-rata. Jadi kita harus tahu dulu rata-ratanya berapa. Bagaimana caranya kita mencari rata-rata? Itu adalah jumlah dari FI dikali XI dibagi jumlahnya FI. Jadi, nah di sini ya, tuh ada X barnya. Jadi ini 1300 kita bagi 20. Ya, ini rata-ratanya jadi sama dengan 65. Kita udah dapat nih rata-ratanya. Nah, kalau udah dapat rata-ratanya, sekarang kita lanjut. Ini selanjutnya penyelesaiannya. Tadi kan sampai di sini ya. Terus ada XI dikurang X bar atau rata-rata. Ini rata-ratanya saya tulis di sini. X bar itu 65. Jadi dia XI. Ini X barnya. XI-nya yang ini. Jadi XI dikurang rata-rata 65. Semuanya dikurang 65. Tapi dia harus positif nilainya. Yang negatif kita ganti positif karena di sini ada tanda nilai mutlak. Jadi harus positif. Jadi sekarang 52 dikurang 65 itu negatif 13 ya. Kita tulisnya 13 di sini. Terus 57 dikurang 65 8. 62 kurang 65 3. 67 dikurang 65 2. 72 dikurang 65 7. 77 dikurang 65 itu 12. Oke. Sudah kita dapat ini. Terus rumus selanjutnya itu adalah nih FI dikali XI dikurang X bar. Lanjutannya simpangan rata-rata ini ditulis lagi rumusnya. Terus FI dikali XI dikurang X bar. Jadi ini kita kalikan sama ini. Oke. 3 kali 13, 39. 4 kali 8, 32. 5 kali 3, 15. 2 kali 2, 4. 2 kali 7, 14. Lanjut, 4 kali 12 adalah 48. Nah, ini kita jumlahkan. Karena di sini rumusnya jumlah semua ya. Jadi, ini kita jumlahkan 39 tambah 32, tambah 15, tambah 4, tambah 14, tambah 48, itu hasilnya 152. Jadi, simpangan rata-ratanya adalah ini. 152 kita bagi sama 20 itu sama dengan 7,6. Oke. Jadi simpangan rata-ratanya itu adalah 7,6. Nah, ini untuk yang ragam. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Tadi kita udah hitung ya sebenarnya yang XI dikurang X bar. Cuma ini kita ulangin aja lagi. Jadi tadi sebelumnya kita udah dapat rata-ratanya adalah 65. Sekarang ini 65 di sini ditulis. Nanti kita akan lihat selisihnya XI dikurang 65. Sama kayak tadi, yang negatif kita tulis positif. Jadi ini 13, 8, 3, 2, 7, 12.
Oke. Sekarang lanjut nih ragam. Oke, ini ya. Ini sekarang kita kuadratkan nih. Kita kuadratkan. Jadi 13 kuadrat itu 169, 8 kuadrat 64, 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4, 7 kuadrat 49, 12 kuadrat itu 144. Nah, ini kita lanjut untuk ragam. Kita lanjut yang tadi ya. Nah, sekarang FI dikali XI dikurang X kuadrat. Berarti yang ini, FI-nya, kita kalikan sama yang ini, yang kuadrat. Oke. Sekarang 3 kali 169, 507. 4 kali 64, 256. 5 kali 9, 45. 2 kali 4, 8. 2 kali 4, 9, 98. 4 kali 144 itu 576. Terus kita jumlah hasilnya 1490. Oke. Sekarang rumusnya berarti ini 1490 dibagi 220. Nah, ini ya, sama dengan 74,5. Jadi ragamnya adalah 74,5. Ini simpangan baku. Jadi simpangan baku itu akar dari ragam variansi. Nah, nih coba kita lihat ini rumusnya sama ya, sama ragam, hanya ini diakarkan. Jadi 1490 akar dari 1490 dibagi 20. Nih, sama dengan akar 74,5 sama dengan 8,63. Jadi simpangan bakunya itu adalah 8,63. Jadi kalau misalkan soalnya berbeda dari ragam, berarti kalian lihat contoh di ragam ya. Oke. Oke, sampai sini pembelajaran kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.